selama menggembalai ada nggak pelajaran yang paling berharga, Pastor? Ya, prinsipnya sama sih. Akhirnya saya dapatnya bahwa kita perlu menjadi seseorang yang menunjukkan Kristus di dalam kita. Dan yang saya belajar dalam mengembalakan gereja adalah don't try to be nice gitu. Just lead. Being a nice guy and being a leader itu dua hal yang berbeda gitu. As a leader, we must lead gitu. Pada waktu kita memimpin, kita mengambil keputusan-keputusan yang penting, nggak semua orang akan disenangkan. Tapi kalau kita yakin itu dari Tuhan dan itu bisa yang terbaik untuk begitu banyak orang-orang, ya kita harus melakukannya. Meskipun ada orang-orang yang akan kecewa sama kita, mungkin dia marah-marah dan mungkin dia nggak suka dengan keputusan kita, bahkan ngomongin kita di belakang, itu konsekuensi daripada kepemimpinan. Ya. Hai semuanya, senang berjumpa dengan saudara semua hari ini. Perkenalkan saya Alfa, saya akan menjadi host pada episode kali ini. Selamat datang di episode ke-8 dari Project 9. Apa itu Project 9? Project 9 adalah project interview 9 orang senior pastor yang memimpin gereja lokalnya berfokus kepada pemuritan dan melahirkan murid-murid yang terus bertumbuh semakin baik dari waktu ke waktu. Telah hadir bersama dengan kita our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Halo Pastor Daniel. Hai. Dan our special guest di episode ke-8 telah hadir juga bersama dengan kita, Pastor Chandra Sunjaya. Halo Pastor Chandra. Halo Daniel sama Alfa. Pastor Chandra Sunjaya merupakan senior pastor dari Inspire Community Center Church yang berpusat di Bandung. Kita akan belajar banyak dari beliau. Tanpa berpanjang waktu, saya serahkan kepada Pastor Daniel. Oh, wow. So welcome, Pastor Chandra, di podcast kita yang ke-8 dari 9 episode yang kita persiapkan di dalam Project 9. Dan it's an honor to have you. Pleasure. Honor. Thank you banget sudah meluangkan waktu buat kita semua, sehingga kita percaya bahwa malam hari ini sharing kita nggak hanya memberkati kami, GKS Balikpapan, tetapi juga setiap orang yang nantinya akan menyaksikan podcast ini. Mungkin saya mau perkenalkan sedikit lagi tentang Pastor Chandra nih, untuk setiap orang Anda yang menyaksikan podcast ini, bahwa Pastor Chandra ini selain mengembalai ICC, yaitu Inspire Community Center Church di Bandung, gereja yang bertumbuh sehat di kota Bandung tentunya. Dia adalah seorang pengusaha air minum RON 88. Saya nggak tahu apakah RON 88 ini sudah menjangkau keluar dari Jawa, tapi yang pasti RON 88 itu cukup dikenal di daerah Jawa. Kita akan belajar dari beliau malam hari ini. Dan saya langsung aja bertanya bahwa Pastor sudah berapa lama mengembalai ICC ini? Ya, ini sudah tahun yang ke-11 jalan 12. Ya. Wow. So, gimana ceritanya jadi dari seorang pengusaha tadi lalu terpanggil menjadi seorang pendeta yang mengembalai gereja Tuhan? Ini gimana nih ceritanya nih? Ya, itu one of the top question sih. Aku banyak ditanya. Gimana kalau dari pengusaha terus tiba-tiba mengembalakan? Sebenarnya nggak ada yang instan sih, semua juga kayak puzzle gitu ya, satu step, another step. Dari kurun waktu aku melayani selama 20 tahun lah kurang lebih. Ya. Jadi step by step puzzle-nya mulai kebentuk, akhirnya Tuhan panggil untuk mengembalakan, ya 11 tahun lalu mulai dari sebuah komsel, lalu gerejanya terbentuk begitu. Wow. Apa yang membuat akhirnya conviction ya? Jadi teguh gitu, mantap bahwa melangkah menjadi seorang gembala sidang gitu. Panggilan sih ya, aku melihat dari apa yang tergerak dalam hati saya, lihat jiwa-jiwa
apa yang dibutuhkan, dan saya percaya sejak kecil saya punya panggilan memang untuk jadi hamba Tuhan. Wow. Tapi caranya gimana nggak tahu, karena kan kuliahnya biasa, kuliah sekuler gitu ya maksudnya. Lalu belajar seperti teman-teman yang lain, usaha juga sama gitu ya. Tapi ketika mulai masuk dalam pelayanan, mulai apa tuh visinya mulai kebentuk, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya gitu. Jadi tahun demi tahun ya kerjaan jalan, pelayanan jalan gitu ya. Lama-kelamaan pelayanannya bertumbuh sama dengan perusahaan, puji Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan panggil 11 tahun yang lalu untuk mengembalakan gereja CKI ICC di Bandung. Wow. Gitu. Semuanya bersamaan. Jadi baru merit, baru mulai usaha, dan baru mulai pelayanan. Tiga-tiganya berjalan, start sama-sama. Nah, ini menarik nih. Pertanyaan saya, gimana bagi waktunya tuh? Antara di kantor, di gereja, di rumah, dengan istri dan 5 orang anak. Ini gimana memanage waktunya bisa bersamaan tadi, apalagi tadi dikatakan semuanya mulainya secara bersamaan. Ya, awal-awal kan anaknya nggak langsung 5, 1 dulu gitu Oh kan. iya. Iya. 2 ya puji Tuhan ya. Jadi ada waktu untuk bisa belajar, learning, Ya. gitu. Gimana caranya fitting the most of my time lah. Karena pelayanan pun dulu kan sebagai pengurus di Komsel begitu ya. Jadi nggak langsung sibuk gitu. Tapi along the way belajar memanage waktu yang ada, Tuhan kasih hikmat untuk bisa manage waktu sebaik-baiknya, nggak ada waktu yang terbuang, dan puji Tuhan kalau dalam perusahaan Tuhan kirim orang-orang yang bisa dipercaya, bisa menjalankan bagiannya masing-masing, sehingga saya lama-kelamaan saya bisa nggak terlalu masuk full ke dalam operasional gitu ya. Kalau hari-hari ini masih ke company kira-kira 2,5 hari lah ya dalam 1 minggu. 2 hari. Kalau masa-masa gini cuma 1 kali seminggu gitu. Iya. Nah, ini menarik nih. Tadi dikatakan bahwa pastor kan sebelumnya sudah pelayanan, dan bahkan tadi dikatakan sebagai orang yang mengurus, berarti let's say kalau kayak sekarang ini adalah pemimpin Komsel gitu kan ya. Seorang pemimpin Komsel, berarti under someone, under dari gereja, sesuatu gereja lah. Ya. Nah, pertanyaannya begini, gimana prosesnya transisi pada waktu dulu masih sebagai seorang pemimpin Komsel, akhirnya pamit dengan gembala sebelumnya dan mengatakan bahwa Pak Pastor, saya terpanggil untuk mendirikan atau membangun sebuah gereja baru. Nah, ini menarik nih. Bisa sharing nggak? Ya. Boleh. Ya, awal-awalnya kan saya di Komsel gitu ya, terus Komsel selama 10 tahun di dalam gereja yang digembalakan oleh gembala saya dulu, yang sekarang sudah almarhum sih. Jadi pada waktu itu saya keliling-keliling, ditaruh di bendahara, ditaruh di pengurus Komsel, lalu jadi diaken dan lain sebagainya. Di tahun ke-8 mulai masuk di dalam unsur khotbah gitu kan, khotbah keliling lah dalam cabang-cabang yang ada di situ. Lalu pada waktu panggilan itu mulai kuat ya, saya ngobrol gitu sama gembala tentang panggilan apa yang saya dapetin. Kita sama-sama ngobrol sih, open gitu ya, lihat apa yang depan, apakah ini benar-benar panggilan atau memang ini hanya selewat aja gitu. Saya sharing dengan dia, dan puji Tuhan gembala saya juga cukup open terhadap ide ini. Lalu panggilan yang saya dapatkan saya sharing dengan dia nggak close gitu ya. Along the way, setelah beberapa kali pertemuan ngobrol sama dia, akhirnya gembala saya juga merasa bahwa ini adalah betul panggilan Tuhan, dan akhirnya dia kasih blessing gitu. Wow. Ya. Wow. Dan pada waktu itu sangat hubungannya sangat baik sekali. Jadi dia tetap suportif dan segala sesuatu yang nggak ada maksudnya nggak ada chaos, nggak ada apa. Ya. Mood sangat That's good. baik, sangat baik, puji Tuhan. Ya ini menarik nih, karena dari pengalaman saya ya melayani dalam perjalanannya, saya melihat bagaimana justru ketika ada
kita sebagai misalnya ada seorang pemimpin yang memimpin seseorang dan ketika dia mulai rise up, dipakai Tuhan lebih, dikasih tanggung jawab lebih, dan sampai suatu waktu dia menerima panggilan untuk memulai sebuah pelayanan baru atau gereja baru, saya nggak melihat bahwa banyak pemimpin yang bisa dengan jiwa besar, yang legowo, yang kayaknya merilis bahkan melepaskan berkat gitu ya. Justru yang terjadi biasanya ya, yang saya tahu itu adalah dianggapnya sebagai sebuah perpecahan, dianggap sebagai suatu hal yang negatif, dan muncul ketidakamanan di situ. Dan ini menariknya karena gembala pastor dulu memberkati dan merilis dengan sangat baik. Itu bisa sharing nggak sedikit tuh di situ? Ya, ini kan setiap gembala mungkin punya cara pandang yang berbeda, kapasitas hati yang berbeda. Kalau lihat mungkin salah satu daripada yang muridnya bisa mulai rise up, lalu apalagi panggilan untuk memulai sebuah gereja gitu ya. Tapi saya melihat dia cukup open untuk discuss, jadi kita tetap sama-sama doakan, sama-sama bicarakan, tukar pikiran dan sebagainya. Intinya beliau pengen tahu betul-betul apakah ini adalah panggilan Tuhan atau memang hanya selewat aja gitu. Dan saya ceritakan prosesnya dulunya kayak gimana, dan setelah sekian tahun seperti apa, panggilannya makin kuat dan lain sebagainya. Dan puji Tuhannya juga karena saya tahu ini terjadi di dalam gereja yang sama juga, justru sebelum-sebelumnya ada ya semacam kayak perpecahan gitu ya, hal yang chaos lah dalam gereja. Saya belajar ke situ, makanya pada waktu saya pamit dan di blessing sama gembala saya, praise the Lord ya, semuanya tenang, semuanya aman-aman, dan saya juga nggak menarik, wah si ini, kamu bawa itu semua, saya punya visi yang besar. No, I don't do that. Sama sekali nggak lakukan itu. Saya sungguh-sungguh dan saya benar-benar sendirian. I'm just alone. Dan puji Tuhan setelah 10 tahun, 11 tahun, kejadian 12 nih mengembalakan, semua hubungan kita sangat baik gitu dengan semua, bahkan bukan hanya almarhum, tetapi dengan keluarganya, dengan pengerjanya semua. Keren. Dan semua terjaga, dan ini kasih karunia Tuhan lah ya. Itu keren banget. Keren banget. Nah, setelah memulai sebuah gereja tadi, bagaimana situasi gereja pada waktu itu dan sekarang? Bisa sharing nggak itu the journey-nya, mereka kayak share struggle dan challenge-nya gitu. Mungkin tadi kan udah hampir 12 tahun, jadi mungkin juga nanti yang menonton ini mungkin adalah leaders atau gembala atau pastors yang melayani, yang mungkin usianya juga di bawah 10 tahun. Mereka bisa dapat pengalaman dari pastor bagaimana memimpin gereja itu dari awal tadi. Apalagi mulainya itu karena dari sebuah komsel, karena nggak banyak juga gereja yang mulainya dari sebuah komsel tentunya mulainya tentu dari sebuah ibadah di hari Minggu gitu. Bisa sharing dari situ? Oh ya, kalau saya sedikit sharing tentang gimana waktu itu mulainya ya. Jadi kita ini memulai sebuah komsel, lalu tiba-tiba kan bertumbuh gitu ya, berkembang jadi gede gitu. Jadi belum begitu siap apa-apa sama sekali tentang orang-orangnya, siapa yang harus jalankan ini dan itu gitu. Jadi pada waktu awal-awal, prinsipnya kita melakukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Ya. Kita banyak fellowship sehingga orang saling kenal satu dengan yang lain gitu. Lalu apapun yang harus dikerjain ya kita kerjain sama-sama. Dan penting pada waktu awal-awal tuh, jadi kita ini nggak ada yang orang bilang, oh kamu di atas, saya di bawahnya dan lain sebagainya. Jadi semua kerja sama-sama, semua melayani sama-sama. Kita persiapkan ibadah awal juga, mungkin masih jam 11, jam 12 malam masih ada di hotel pada waktu itu, persiapin semua. Dan everybody just work together, serve together, encourage one another, pray one another. Dan itu yang indah sih di awal-awal. Jadi keteladanan kita sebagai pelayan Tuhan, gembala juga, dan setiap orang yang melayani bersama-sama itu
such a encouragement sih untuk kita grow ke depannya gitu. Ya. Wow. Nah kalau sekarang gimana? Lately, tahun-tahun terakhir, apa yang menjadi challenge-nya nih? Kalau untuk usia yang ke-12 ini? Ya, sekarang kan udah gereja bertumbuh. Kita dulu kan dari hotel satu ke hotel yang lain. Kita bongkar pasang begitu kan. Keliling-keliling. Dulu ingat, 2 kali ibadah di sini, 3 kali ibadah di sana gitu. Pindah-pindah melulu. Jadi mereka dikasih jadwal gitu ya. Dikasih jadwal, oke 2 minggu di sini, 2 minggu, 3 minggu di sana. Jadi mereka tuh harus ada ngelihat schedule-nya. Kadang-kadang orang salah datang ya, pas lagi datang, mana gerejanya gitu lah. Oh, pindah gitu. Ya. Tapi pada waktu kita memuji Tuhan setelah tahun yang sama itu memasuki tahun yang kedua, kita dapat tempat yang permanen dan kita stay di situ dan gereja bisa lebih bertumbuh dengan lebih baik lah ya. Orang-orang pada waktu itu juga para pelayan Tuhan kirim orang-orang yang terbaik, orang-orang yang punya hati melayani gitu. Dan akhirnya gereja bertumbuh. Dan beberapa waktu terakhir, ya mungkin beberapa tahun terakhir kita challenges-nya adalah struktur ya, kita harus merubah struktur sehingga lagi kepemimpinan PIC kita lihat sesuai dengan hati dan kapabilitasnya gitu. Intinya persiapan untuk ke yang di depan sih. Jadi karena pertumbuhan itu, jadi strukturnya memang tentunya harus disesuaikan dengan pertumbuhan yang ada gitu ya. Iya. Dan tetap kita kudu jaga, ini challenge juga. Dulu kan awal-awal fellowship-nya luar biasa gitu, kenceng ya. Tetapi pas lagi gereja bertumbuh secara puji Tuhan, secara ya kasih karunia Tuhan lah beberapa tahun terakhir gitu luar biasa, tapi kita jadi kurang waktu untuk fellowship gitu ya. Waktu untuk fellowship, jadi kita harus find a time untuk leader tentu bisa tetap get together and share gitu. Itu sih challenge kita. Wow. Oke, pernah nggak di dalam perjalanannya melayani Tuhan atau mengembalai ini, pastor merasa capek atau down atau kayaknya mau give up, atau merasa kayak flat gitu pelayanan, atau mungkin ada kejadian di mana kayaknya sudah muridin orang, udah capek-capek fellowship, akhirnya orang tertanam, nggak tahunya tiba-tiba dia pindah ke luar kota, atau dia jadi kayak kita sudah awalnya menaruh harapan, terus tapi terakhir dia pindah gitu karena pekerjaan kah, karena menikah atau apapun gitu, atau ada nggak yang lain seperti itu gitu? Ya, kalau tantangan selama 11 tahun ya banyak sih yang bisa membuat down ya. Kalau dibilang pressure yang datang, karena saya masih usaha, saya mengembalakan, dan juga di rumah kan ada anak 5. Jadi pressure-nya cukup kenceng ya. Wow. Banyak demand, banyak permintaan yang memang mengharuskan saya hadir di situ. Sehingga dari waktu ke waktu kadang-kadang, aduh Tuhan ini, can I do this gitu ya. Tapi pada waktu itu pas lagi down ya Tuhan, saya doa lah Tuhan kasih kekuatan begitu. Ya just lewati satu musim ke musim yang lain sampai hari ini aja gitu. Dan kalau ada nggak yang tadi itu ya kekecewaan mungkin dari orang-orang, ya ada ya mungkin dari waktu ke waktu itu terus-terusan ada aja gitu dari awal-awal. Iya. Dan aku rasa itu membentuk ya. Pemimpin ya. Jadi aku mengembalakan tetapi mengalami begitu tuh merasa wah ini Tuhan izin membentuk kita sebagai pemimpin. That's good. Sehingga kita yang lebih baik lagi gitu. Ya. Wow. Ya. Dulu saya pernah dapat satu ilustrasi bahwa sebenarnya gembala itu nggak jauh-jauh beda sama supir bus sebenarnya. Jadi mengantarkan seseorang sampai kepada sebuah tujuan, dan kalau penumpang ini dalamnya minta turun di tengah jalan,
nggak pernah kita lihat supir bus nanya, "Kenapa kok turun di sini?" Nggak pernah dia menangis-nangis supir bus karena penumpangnya turun gitu. Tetapi yang dia lakukan adalah penumpangnya turun dan dia tetap melanjutkan perjalanan sampai kepada tujuan dengan penumpang yang ada. Dan I think apa yang Pastor bilang benar bahwa itu adalah part of our journey sebagai seorang gembala, belajar untuk diperbesar hatinya, tentunya jiwanya diperbesar sehingga bisa menerima hal-hal yang demikian tentunya. Wow, so good. Selama menggembalai ada nggak pelajaran yang paling berharga, Pastor? Mungkin juga dari kesalahan yang pernah diperbuat, karena kita tahu bahwa setiap kesalahan kita bisa belajar, tapi mungkin nggak ada yang itu akhirnya jadi sebuah pelajaran berharga yang wah ini kayaknya nggak mungkin saya lakukan lagi. Dan I think kalau satu waktu saya bisa ngomong sama orang lain, saya akan ngomong bahwa ini jangan dilakukan gitu. Oh ya, banyak sih ya, tapi yang saya ingat beberapa aja. Ya. Kalau di dalam kepemimpinan ya, karena saya dulu di awal-awalnya nggak punya konsep tentang mengembalakan sebenarnya harusnya seperti apa sih sikap seorang gembala. Apakah gembala itu harus super nice gitu ya, nggak boleh marah, harus semuanya terkendali gitu. Gimana? Jadi saya mencoba, apakah saya ada dalam perusahaan juga sebagai pemimpin, lalu saya juga mengembalakan. Jadi dua hal ini yang saya mencoba yang mana nih yang cocok gitu ya. Dan yang saya belajar dalam mengembalakan gereja adalah kita nggak bisa nyenengin semua orang sih gitu. Wow, ya, that's true. That's true. Dan kadang-kadang dari waktu ke waktu kita harus ambil keputusan yang mungkin beberapa orang akan nggak bisa terima gitu. Dan itu tough, but in the beginning mungkin saya hindari yang seperti itu, tapi as we grow, as we go along gitu ya, beberapa tahun, saya merasa itu penting gitu sebagai pemimpin. Ada seorang yang pernah ngobrol sama saya tentang pemimpin ya, kepemimpinan begitu, dia bilang, dan itu struck my mind gitu ya, bahwa don't try to be nice gitu, just lead gitu. Wow. Jadi being a nice guy and being a leader itu dua hal yang berbeda gitu. That's true. Jadi bukan berarti leader nggak perlu jadi nice guy ya, tetapi yang penting adalah as a leader we must lead gitu. Pada waktu kita memimpin, kita mengambil keputusan-keputusan yang penting, nggak semua orang akan disenangkan. Tapi kalau kita yakin itu dari Tuhan dan itu bisa yang terbaik untuk begitu banyak orang-orang, ya kita harus melakukannya. Meskipun ada orang-orang yang akan kecewa sama kita, mungkin dia marah-marah dan mungkin dia nggak suka dengan keputusan kita, bahkan ngomongin kita di belakang, itu konsekuensi daripada kepemimpinan. That's good. Ini menarik nih. Tadi dikatakan bahwa pada waktu awal mungkin konsep sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, atau mungkin juga konsep tentang gereja secara utuh gitu loh. Apa sih yang mesti dilakukan, apa sih yang mesti dikerjakan? Mungkin awal-awal nggak sebagai gembala, kita sebagai pemimpin kita nggak menangkap picture-nya, the big picture-nya. Nah, sekarang seiring dengan waktu kan tentu semakin jelas, semakin lihat. Bisa share nggak tuh gimana prosesnya sampai pada akhirnya dari tadi yang nggak dapat gambaran itu sampai jadi dapat gambaran itu? Ya, prinsipnya sama sih. Akhirnya saya dapatnya bahwa kita perlu menjadi seseorang yang menunjukkan Kristus di dalam kita. Hidup kita bukan hidup kita lagi, tetapi dimanapun kita ada, Kristus yang nampak gitu. Jadi, mau itu di gereja, mau itu dalam perusahaan, ya kita tetap harus jadi teladan Kristus. That's good. Dan kita rindu orang-orang yang kita bisa berhubungan, baik itu dalam pekerjaan maupun itu dalam pelayanan, semuanya berdampak dengan baik. Kita menjadi terang bagi mereka, dan akhirnya kehidupan mereka menjadi lebih baik bertemu dengan kita daripada sebelumnya gitu. Dan itu harusnya ada dimanapun kita ada, tempat apakah di perusahaan, apakah di
pengembalaan dalam gereja, Hmm. sehingga pengalaman orang-orang yang bisa berhubungan dengan kita bisa mengalami satu perubahan yang lebih baik. Ya, ya. Artinya sebagai seorang pemimpin penting untuk kita jadi be real dimanapun kita berada, Ya. Mau di gereja, mau di kantor kah, atau mau di keluarga, we just be ourselves, di mana Kristus yang nampak tadi. Wow, itu luar biasa banget. Cuman tadi saya mau mempertajam di sini bahwa pada waktu awalnya kita mungkin punya konsep kepemimpinan atau gembala seperti ini, tapi dalam along the way kita belajar bahwa rupanya nggak seperti ini gitu. Apa yang saya tahu selama ini rupanya nggak kayak gitu. Mungkin waktu startnya kita tahu kalau gereja tuh kayak gini, tapi setelah perjalanan waktu, oh rupanya nggak kayak gitu gitu. Mungkin bisa ada pengalaman nggak di situ, bisa sharing? Ya, banyak peran lah yang kita jalankan pada waktu di awal pengembalaan ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa apakah harus lebih menjadi seorang yang nice aja, forgiving, just trust everybody. Itu yang saya pikir sebagai gembala itu harusnya begitu gitu. Karena saya punya gembala yang sangat-sangat super baik pada waktu dulu ya. Sangat super baik dengan orang-orang, dia bisa saya rasa 10 tahun saya bersama dengan dia nggak pernah melihat dia marah gitu ya, just always forgiving, kalau ada apa-apa kamu doa aja gitu, so nice ya. Saya picture saya sebagai gembala itu harus seperti itu ya. Jadi pada waktu masuk dalam pengembalaan saya berusaha kalau gembala tuh harus begitu gitu ya. Dan akhirnya saya ada masalahnya adalah saya nggak lead dengan proper pada waktu di awal-awal gitu. Dan itu misalnya saya jadi salah memilih pemimpin nggak diuji dan lain sebagainya, akhirnya bisa backfire juga. Jadi harus balance antara grace and truth-nya ya. Benar, dan kasihnya itu harus balance akhirnya. Ada waktu-waktu di mana kita memang harus ambil keputusan tegas, keputusan yang memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita ambil keputusannya. Ada waktu-waktu juga kita bisa benar-benar tunjukkan grace itu sama orang-orang. Jadi balance akhirnya, balance antara grace and truth-nya harus berjalan bersama-sama. Amin. Kalau kita terus wah kebenaran gini, bubar ya. Akhirnya orang bisa kepahitan gitu ya. Bubar ya. Tapi kalau grace terus akhirnya kita nggak pernah kasih tunjukin apa yang benar, akhirnya kita nggak menjadi pemimpin yang efektif. That's good. Saya sering banget kalau ketemu Pastor Chandra ini di dalam acara seminar kah, conference kah, atau pelatihan kah, semangat mau belajar ini benar-benar menginspirasi. Jadi dan pernah satu kali kita di Singapura sama-sama, waktu itu ada training di sebuah gereja, lalu saya dan Pastor Chandra itu berada, termasuk Alfa di host kita, berada dalam satu kelompok sel dengan anak-anak youth yang usianya itu seumuran sama anak-anak kita gitu ya. Dan saya lihat dia enjoy banget gitu waktu pada proses belajarnya, maksudnya nggak canggung, nggak jaim, nggak merasa bahwa gua kan gembala nih, gereja gua udah besar nih dan harus malu dengan belajar dengan anak-anak yang remaja lagi waktu itu. Nah, bagaimana pastor bisa membangun semangat yang terus mau belajar nih dengan siapa aja? Dan saya pikir ini menjadi kunci penting bagaimana menjadi seorang pemimpin untuk mau terus belajar, menahan rasa ego yang saya tahu bahwa nggak mudah buat orang, bahwa orang bisa merasa bahwa saya sudah ngerti, saya sudah tahu banyak, saya nggak perlu belajar dari kamu gitu dan sebagainya. Mungkin pastor bisa sharing nggak gimana bisa membangun semangat mau belajar itu? Saya percaya kita semua perlu terus belajar ya. Belajar itu kan nggak hanya di sekolah, pada waktu selesai sekolah kita berhenti belajar. Saya merasa bahwa dan yakin bahwa nggak semua orang bisa lakukan semuanya. Setiap orang punya orang punya kelebihan masing-masing, dan kita pun sebagai pemimpin nggak ada pemimpin yang sempurna.
kadang-kadang saya lihat pemimpin A, pemimpin B yang luar biasa gitu ya, yang sudah punya pengalaman lebih daripada kita. Tapi pas lagi kita kenal dengan orangnya dan lain sebagainya, saya melihat setiap pemimpin pun nggak sempurna. Mereka juga ada sisi-sisi di mana ada kekurangannya juga gitu. That's good. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus merasakan yang sama, punya cara pola pikir yang sama, bahwa kita perlu belajar dari kelebihan orang lain gitu. Ya. Dan ketika kita belajar dari kelebihan orang lain, kita bisa pengalaman orang lain juga, kita nggak jatuh dalam hal-hal yang memang nggak perlu kita jatuh di sana gitu ya. Dan itu membuat proses kita maju lebih cepat aja. That's true. Lebih cepat daripada kita harus ngalamin tubruk sendirian gitu ya. Ya, that's true. Save cost, save heart. Hemat waktu ya, nggak perlu kita harus putar-putar jalan yang harusnya nggak perlu nyasar jadi nyasar gitu ya. Ya, dan memang kita perlu belajar dari orang-orang yang mengajarin ya. Mengajarin. Kita juga pemimpin perlu belajar humble ya, menjadi pemimpin yang humble, mau dengerin orang ngomongnya apa gitu. Meskipun nggak selalu mudah, jujur aja ya, karena ada pride gitu, ada kadang-kadang muncul gitu ya. Tapi kita harus belajar humble untuk belajar apa sih pengalaman orang yang kita bisa pelajari begitu. Dan kita harus siap hati aja untuk belajar. Nah ini menarik nih. Apakah pastor punya support system nggak di sekeliling pastor sendiri sebagai seorang pemimpin di gereja tentunya, bahwa ada orang-orang yang mementor, orang-orang yang mungkin bapak rohani mungkin, atau rekan sejawat sesama hamba Tuhan yang dimana pastor bisa terbuka sharing dan anytime anywhere, dan tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi, tapi jadi teman curhat lah sebagai sesama hamba Tuhan. Dimentor oleh satu orang gitu ya. Terus dimuridkan selama sekian tahun gitu. Enggak. Saya melihat beberapa orang punya kekuatannya beda-beda gitu. Ya. Kalau A, kekuatan A, saya belajar ke si A gitu. Kalau B, kekuatannya B, saya belajar di sana. Jadi along this year saya belajarnya dari orang-orang yang bisa punya kelebihan dalam bidangnya. Jadi keliling-keliling lah. Ya. Nah, kalau dalam masa-masa susah, ya saya berusaha nggak nyusahin orang, ya. Karena kan firman Tuhan, serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan, itu yang pertama. Kalau kita udah serahin sama Tuhan, puji Tuhan 90% beres masalahnya kan. Ya jadi nggak usah terlalu nyusahin orang, tapi ya kadang-kadang ada waktu-waktunya saya harus sharing sama beberapa teman, ya saya sharing gitu. Tapi kalau itu pun memang sudah nggak bisa ditampung lagi gitu, jadi harus curhat lah gitu. Dan it's good to have someone that we can share and encourage gitu. That's good. Meskipun saya jujur aja, saya jarang curhat gitu sama orang. Kalau memang bisa sendiri, doa aja, dapat penghiburan 90% beres, ya sudahlah gitu ya. Nanti belajar sama orang lain gitu. Iya. That's good. So, how do you grow your leadership, Pastor? Jadi bagaimana Pastor menumbuhkan kepemimpinan? Karena sebagai seorang gembala tadi tentunya kita bukan menjadi orang yang nice guy, yang baik, yang manis, tapi kita perlu menolong mereka, kita perlu memimpin mereka. So, gimana dalam prosesnya Pastor selama 11-12 tahun ini menumbuhkan your leadership ability? Ya, wah banyak. Ada, kalau dari waktu ke waktu selama 11 tahun ini, banyak cases ya yang terjadi, sehingga membuat saya harus benar-benar minta hikmat Tuhan untuk bisa mengambil keputusan. Karena kepemimpinan, sebagai pemimpin kita mengambil keputusan banyak ya. Dan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil lah, kita belajar dari sana gitu. Iya. Salah satu yang saya belajar di situ. Jadi saya belajar mengambil keputusan-keputusan, doa, minta hikmat Tuhan, dan ketika diambil keputusannya, saya lihat resultnya apa, ya hasilnya gimana, dan dengan cara itulah saya belajar
growing my leadership itu. Ya, Dari bagaimana ketajaman, bagaimana melihat mengambil keputusan yang tepat di waktu-waktu yang kritis gitu ya. Itu sangat-sangat for me personally itu sangat membantu growing my leadership. Pada waktu krisis datang dan harus mengambil keputusan, disitulah saya belajar bagaimana menumbuhkan untuk bisa mengambil keputusan dengan benar sebagai pemimpin. Iya. So dari belajar kepemimpinan, bagaimana dampaknya kepada dunia kerja, kepada marketplace nih? Jadi kan nyambung dengan dunia usaha. Jadi gimana when you learn leadership in the church, so itu bisa affected di dunia kerja gitu, di kantor, mungkin ada orang-orang di sini yang masih bekerja. Mungkin ada juga nonton ini manajer kah, dia GM kah, atau director atau pemilik usaha, itu berdampak ke situ. Ya, dalam kepemimpinan kan biasanya kalau orang dalam perusahaan gitu ya, kita seringkali mengambil keputusan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita, lalu kita ambil keputusan begitu. Ya. Kalau di dalam Tuhan kan nggak begitu. Kita sungguh-sungguh mencari apa yang Tuhan kehendaki, kita bisa kasih tahu apa yang menjadi permasalahan sama Tuhan, lalu Tuhan berikan hikmat lewat firman-Nya dan tuntunannya, baru kita bisa mengambil keputusan dengan menganalisa semuanya dari aspek-aspek resiko dan lain sebagainya, good or bad-nya, kita bisa melihat jangka panjangnya dari keputusan yang kita akan ambil, dampaknya untuk orang-orang dan lain sebagainya. Jadi untuk mengambil keputusan, saya rasa seperti itu gitu. Bedanya yang paling utamanya adalah kita sebagai hamba-hamba Tuhan perlu mencari hikmat Tuhan. That's Kita good. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, saya ambil keputusan, karena kembali lagi kan hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus. Dan berarti di dalam kantor pun kalau ketika kita mengambil keputusan penting, tentunya kita mencari Tuhan untuk bisa minta hikmat untuk keputusan yang benar gitu. Iya, saya punya kebiasaan kalau ada keputusan yang urgent, lalu in crisis time gitu. Especially saya ambil waktu sebentar. Saya punya kamar tersendiri di kantor. Saya masuk dulu ke belakang gitu ya. Ambil waktu dulu sebentar sama Tuhan, sujud di sana, berdoa sungguh-sungguh. Apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Dan itu along these years sebagai pemimpin saya belajar banyak bahwa yang membuat kita bisa mengambil keputusan dengan tepat adalah hikmat Tuhan. Dan kita sama sekali, karena kita nggak tahu ya, kalau kita ngambil keputusan ini A gitu ya, apakah yang akan konsekuensi yang akan terjadi gitu ya. Kita bisa memprediksi kira-kira begini, tapi belum tentu itu yang terjadi. Tetapi kalau kita ambilnya sesuai dengan hikmat Tuhan, maka sesuai dengan keyakinan apa yang kita dapatkan dari Tuhan, saya yakin pada waktu ambil putusan pun kita dengan 100% yakin gitu ya ambil keputusannya. Wow, that's good. Growing as a leader. That's good. Ya, gitu kan. Pastor, kalau misalkan ini pertanyaannya sama semua dari hampir semua pastor. Jadi kalau ada time travel itu ada, lalu kalau pastor ketemu dengan seorang Chandra Sunjaya yang jauh lebih muda, kira-kira mau ngomong apa nih? Kalau ketemu berhadapan sama dia nih, your younger version, mau ngomong apa dengan seorang Chandra Sunjaya yang muda itu? Yang pertama mungkin adalah ini, bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan, ya, dan Tuhan inginkan yang terutama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu nggak bisa digantikan oleh pelayanan dan jangan sampai terganggu oleh apapun. That's good. Itu yang saya belajar selama ini, bahwa yang terutama adalah kalau saya bisa ngomong sama diri saya yang lebih muda begitu, adalah itu. Hubungan dengan Tuhan is number one, lebih daripada pelayanan kita, lebih daripada posisi kita dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. That's good. Dan kalau sampai itu keganggu oleh yang lain,
ya rasanya it's not worth it. Ya, got it. Saya pernah dapat begini bahwa terkadang orang yang melayani Tuhan itu bias gitu, bahwa pelayanan melayani Tuhan itu sama dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Padahal kalau kita tahu esensinya bahwa justru dari hubungan dengan Tuhan itulah baru lahirnya sebuah pelayanan gitu. Jadi banyak orang terjebak di dalam pemikiran ini. Kalau saya melayani Tuhan berarti saya terhubung dengan Dia dong, intim dengan Dia dong. Padahal dalam perjalanannya enggak. Bahwa justru bahwa hubungan itu tadi seperti Pastor katakan tidak tergantikan. Karena dari situlah lahir sesungguhnya pelayanan dan lain sebagainya. Yeah. So good. Wow. So what is your plan for ICC 10 years from now? Apa planningnya nih untuk ICC 10 tahun dari sekarang? Banyak juga. Ya. Kalau bicara What is in your mind? Ya. Apa yang ada di dalam pikiran? Ya, setelah pandemi ini kan kita kondisi ini membuat cara kita berpikir itu berbeda banget gitu ya. Ya. Ini sesuatu yang nggak pernah gereja ataupun gereja harapkan mungkin dan nggak pernah bisa prediksi gitu. Tapi ini terjadi kan ya. Kita nggak bisa meet dan lain sebagainya. Untuk 10 tahun ke depan, saya pikir salah satunya adalah yang pasti bagaimana jemaat yang digembalakan sungguh-sungguh bisa bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Ya. Di dalam sound doctrine yang kuat, ya. Biblical values yang strong, sehingga melewati goncangan yang begini nih, yang sesuai firman Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar kan gitu. Ya. Dan kalau mereka nggak prepare dalam masa yang sukar ini, saya melihat banyak yang imannya mulai goncang gitu. Nah, nggak planted in the truth gitu, nggak tertanam di dalam firman. Ketika ada badai, sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang bilang, oh nanti ada banjir, ada angin, ada badai, kemudian rubuhlah rumah itu gitu ya. Dan banyak yang datang yang ngobrol begitu, aduh apakah Tuhan tuh mengizinkan ini semua terjadi, Tuhan tuh mana katanya baik dan lain sebagainya, kenapa semua ini dan lain sebagainya lah, karena memang drastis perubahannya. Jadi kalau ada yang number one saya ingin bangun untuk 10 tahun ke depan adalah to grow people into their growing relationship gitu ya, dengan Tuhan in truth, dalam kebenaran. Karena kebenaran inilah yang membuat orang nggak mudah untuk disesatkan oleh apapun yang datang. Amen. That's good. Ada pesan nggak buat GKS Balikpapan di usia yang ke-9 dari pastor ini buat para pastors juga, buat pemimpin, buat leaders, buat builders kalau kita sebutnya builders, dan buat jemaat? Ya, pesannya ke 9 tahun ini, kalau saya bisa kasih pesan adalah ini, bahwa yang terutama tadi adalah hubungan dengan Tuhan. Jangan berubah lewati pelayanan apapun yang kita hadapi, karena dalam pelayanan pun tidak semua indah ya. Ada tantangan-tantangan, kita nggak mungkin ada orang-orang yang akan mengecewakan kita, dan hal-hal yang bisa segala macam terjadi meskipun kita sudah lakukan yang terbaik. Dan kalau itu terjadi, bagaimana apakah kita menjadi pelayan Tuhan yang undur gitu ya? Karena pada waktu dulu saya melayani, kalau bilang 100 orang, ya 100 orang pada waktu yang sama melayani, mungkin sisanya nggak lebih dari 10%. Ya, jadi semuanya pada berguguran gitu. Entahlah apa yang datang sama mereka. Jadi pesan saya adalah bangun hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita ingat di Taman Eden kan dulu manusia kan, Adam sama Hawa nggak punya gereja ya. Nggak ada gereja, nggak ada orang yang sakit harus dilayani. Just fellowship, true fellowship with God gitu. Mereka punya hubungan yang indah dengan Tuhan dan tanpa terganggu oleh apapun gitu. Ya, jadi hubungan dengan Tuhan yang terus harus bertumbuh dalam keseharian. Dan kalau yang kedua,
adalah ini ada balance ya, punya hidup yang balance, punya kehidupan yang seimbang, ya bangun kehidupan yang seimbang Ya. antara kesehatan, antara kesehatan keuangan gitu ya, antara keluarga. Kita perlu keseimbangan, kita perlu semuanya bertemu dengan yang benar gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita fokus sama satu titik dan lupakan yang lain, akhirnya nanti misalnya ya, contoh kalau kita hanya fokus sama pelayanan, kita lupa membangun yang namanya kesehatan. Suatu saat kita nggak bisa lagi melayani karena kesehatan kita telah mengikat, kita nggak bisa melayani lagi. Ya. Atau saya lihat juga ada orang yang pelayanannya bagus, usahanya bagus gitu juga pekerjaannya, tetapi dalam hubungan keluarganya ada permasalahan, sehingga pada waktu berjalannya nanti apapun yang bertumbuh itu bisa tertahan, terikat oleh aspek-aspek yang lain. Jadi I believe personally balance of life is very important. Kita punya kehidupan, kesehatan, hubungan, keuangan, semuanya harus sehat. Sehingga pada waktu masa-masa yang sukar datang, kita pun nggak mudah goyah gitu. Ya, wow. Saya nangkap gini, bahwa di dalam hidup kita ada beberapa aspek yang kita harus jaga balance-nya. Tadi Pastor bilang kalau kita nggak jaga balance, kita fokus kepada satu, kita dorong satu lebih tinggi, sedangkan kita lupa membangun yang satu, maka yang tidak bertumbuh inilah akan menjadi menahan apa yang bertumbuh itu. Oh, that's brilliant. Wow. Terakhir, apa pesan Pastor buat gereja Tuhan nih, ketika masa-masa seperti pandemi COVID ini, dan tadi dikatakan bahwa kita semua nggak pernah ada yang punya pengalaman di sini, kita nggak ada yang pernah sangka akan terjadi. Mungkin ada pesan dari Pastor untuk gereja-gereja Tuhan yang nantinya akan nonton podcast ini. Ya, ini adalah waktu yang kita bisa pergunakan pastinya untuk growing our relationship with God, hubungan kita dengan Tuhan diperdalam lagi dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan juga ini waktunya untuk merencanakan hal-hal yang baik untuk masa depan, karena kita punya plenty of time, kita punya cukup banyak waktu begitu yang kita bisa concentrate untuk minta hikmat Tuhan, apa sih rencana-rencana ke depan, sehingga masa-masa ini kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu daripada dan itu sih ya, dan kita harus tetap terkoneksi sama semua yang ada, showing care and love ya, karena kalau di Bandung sendiri, di daerah saya di Jawa Barat pada khususnya, banyak orang-orang yang terdampak ya, belum kan kita udah PSBB ini udah cukup lumayan beberapa minggu, dampaknya luar biasa sih ya, secara ekonomi cukup memukul ya semua pengusaha lah ya hampir ya. Gitu. Jadi people need to be encouraged ya these days ya, orang perlu dikuatkan, didoakan, ditolong gitu, sehingga mereka melewati masa-masa yang sulit ini nggak sendirian, tetapi mereka punya teman dalam komunitas gereja yang bisa saling membantu untuk come up with through this season better person. Nice. Wow, so good. So, wow, thank you banget Pastor untuk semua sharingnya, insight-nya, wisdom yang boleh dibagikan. Sebelum kita akhiri, bisa ucapkan nggak Pastor happy anniversary buat GKS Balikpapan yang ke-9? Mengucapkan happy anniversary untuk GKS Balikpapan yang ke-9 ya, terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus menjadi dampak, berdoa supaya semuanya dari kepemimpinan Pastor Daniel dan semua teman-teman yang melayani, semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang yang sehat, bertumbuh dalam Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Wow, thank you so much Pastor. Sebelum kita akhiri, bisa Pastor berdoa buat kita semua? Ayo kita doa ya. Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk Pastor Daniel dan GKS Balikpapan. Kami percaya Tuhan masa-masa yang seperti ini Tuhan
rancangkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan Yesus dalam memasuki tahun yang baru, di usia yang baru, gereja KKS bisa terus bertumbuh, terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Biarlah mereka bisa lebih menangkap apa yang menjadi isi hatimu, visimu Tuhan, dalam hati Pastor Daniel dan semua tim kepemimpinan yang ada, sehingga mereka sungguh bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan hari demi hari, sehingga gereja yang digembalakan sungguh menjadi gereja yang kuat, gereja yang sehat, gereja yang berdampak, gereja yang menyenangkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus pada waktu ke depan, di tahun yang baru ini akan terjadi hal-hal yang baik yang dibukakan oleh Tuhan. Tuhan bukakan masa depan yang gak pernah mereka pikirkan, terbuka segala hikmat dan kreativitas yang baru Tuhan limpahkan kepada setiap orang yang memimpin di dalam gereja ini, sampai kepada Pastor Daniel sebagai gembala sidang. Kami berdoa dalam nama Yesus semua terlindungi dan dijauhkan dari segala pencobaan dan yang jahat. Kami berdoa supaya rencana Tuhan, rancanganmu yang sempurna terjadi untuk KKS Balikpapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua jemaat Tuhan yang ada di sana akan mengalami satu masa di mana pengalaman mereka dengan Tuhan makin kuat, makin bertumbuh, makin cinta Tuhan, makin haus untuk rindu, untuk mengenal Tuhan, dan mereka dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam kekuatan Roh Kudus itu yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, 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 amin. Thank you so much, Pastor, untuk waktunya, untuk sharingnya, untuk doanya. Semoga membantu. Thank you, thank you. Wow, saya kembalikan Alpha. Thank you. Thank you so much, Pastor Chandra. What a word, Pastor. Wisdom yang luar biasa. Hopefully, semoga membantu sharingnya. Pasti, Pastor. Thank you, Pastor Daniel. Kita yakin apa yang kita pelajari dari Pastor Chandra tadi itu akan membawa dampak yang luar biasa buat kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan seluruh area dalam kehidupan kita. Thank you buat saudara semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir dari episode ke-8 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini untuk bisa kita sama-sama membagikan berkat kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye, Pastor Daniel. Bye, Pastor Chandra. Bye. God bless you, Pastor. Bye semua. Coming up next on Project 9. Kalau bertemu dengan your younger version nih, mau ngomong apa sama dia? Miliki mentor dan coach lebih cepat, karena saya trial and error-nya itu cukup lama. Jangan cari cuma orang yang memuji-muji kamu, bilang kamu hebat, I'm so proud of you. Coach itu bisa tahu kekuatan kita. Kadang kita bilang nggak mampu, tapi coba sekali lagi. Oh, ternyata bersama dengan Tuhan kita mampu. Dan coach itu mengeluarkan yang terbaik. Omongannya nggak selalu menyenangkan, tapi dia bisa mengeluarkan yang terbaik, jujur apa adanya. Akhirnya bisa benar-benar tajam dari panggilan Tuhan, karena saya mengizinkan orang-orang untuk benar-benar berbicara secara pribadi dan mengeluarkan yang terbaik dari diri saya. I trust in God's given potential in you, even sebelum kamu percaya. Hari-hari ini lebih banyak orang humanis tapi nggak spiritual. Berkebun bukan cuma membicarakan crisis. Don't talk about crisis, talk about Christ. Don't talk about virus, talk about Jesus. Thank you for watching Project 9. And don't forget to subscribe our channel. God bless you.